Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Melanjutkan part sebelumnya diceritakan sang kaisar yang bernama Dion Severus memiliki dua istri alias poligami gays. Istri pertama yang telah meninggal melahirkan tuan putri yang pertama dan kedua. Sedangkan istri kedua melahirkan pangeran ketiga dan keempat. Tapi ternyata sang raja juga memiliki anak dari seorang perempuan rakyat biasa dan anak dari hubungan itu ialah Arin Severus yang saat ini berada di garis depan. Diceritakan juga bahwa Arin yang hidup di kehidupan Xian dulu mendapat perlakuan tak adil dari orang-orang. Arin bahkan difitnah sebagai pemberontak yang membuatnya berakhir menyedihkan dan meninggal. Kembali ke masa kini, gerombolan monster berhasil dibersihkan berkat bantuan Kaisar yang ternyata sangat kuat. Kaisar dan ayah Xian pun kembali ke tenda untuk minum dan mengobrol. Kaisar lalu bercerita bahwa satu persatu penjahat korup yang ada di kekaisaran telah meninggal dieksekusi oleh seseorang yang belum diketahui. Para warga menjadi panik dengan kasus tersebut dan bahkan ada yang beranggapan bahwa itu semua adalah kesialan Tuan Putri Arin. Kaisar lalu meminta tolong kepada ayah Xian untuk merawat dan menjaga Arin jika dirinya lebih duluan meninggal. Ayah Xian pun menerima permintaan tersebut. Di tempat lain, Xian pamit kepada Emily untuk pergi memburu monster lagi. Namun tiba-tiba saja Tuan Putri Arin datang untuk berbicara dengan Xian. Emily lalu pergi meninggalkan mereka berdua di dalam tenda. Arin lalu meminta maaf akan sikapnya yang merepotkan tadi. Xian juga meminta maaf akan sikap kasarnya. Arin lalu meminta kepada Xian untuk menjadi temannya. Namun Xian langsung menolaknya yang membuat Arin kecewa. Arin lalu pamit untuk pergi sambil berkata bahwa Xian ternyata berbeda dengan saudaranya yakni si Ashel. Mendengar nama Ashel yang merupakan target balas dendam Xian, membuat Xian langsung berbalik dan menangkap tangan Arin dengan wajah yang dingin dan menakutkan. Xian lalu bertanya mengapa Arin bisa mengenali saudaranya itu. Arin menjawab bahwa ia mengenal Ashel saat mengelilingi Akademi Kekaisaran tahun lalu. Menurut Arin dari pertemuan itu, Ashel adalah sosok yang sangat baik. Menurut Xian itu tak mungkin karena ia sangat mengetahui sifat saudaranya itu. Xian merasa bahwa Ashel mungkin sedang berencana untuk memanfaatkan Arin. Namun begitu Xian mencoba untuk mengingatkan Arin, tiba-tiba saja Emily masuk ke dalam tenda dan menyuruh mereka untuk lari. Sayangnya semua itu terlambat dan tenda pun hancur oleh serangan monster yang membuat Emily menangis. Kaisar dan ayah Xian akhirnya mendapatkan kabar bahwa tenda belakang yang berisi Xian dan Tuan Putri Arin telah diserang oleh monster iblis. Kaisar pun langsung menyeluruh seluruh pasukan untuk ke tenda belakang. Bersamaan dengan itu di tempat lain, Xian bersama dengan orang-orang yang selamat sedang bersembunyi dari para monster iblis dan mencari cara untuk menyelamatkan diri. Emily tetap menangis mengira Xian telah meninggal. Namun menurut Xian, dirinya yang pernah melawan Raja Iblis tak mungkin meninggal hanya karena seekor troll. Di sisi lain, Arin menyalahkan dirinya atas kemalangan yang sedang terjadi. Para ksatria Arin lalu menenangkan Arin dengan berkata bahwa mereka akan selalu melindunginya. Namun sayang ksatria tersebut berakhir di tangan troll. Xian lalu mencoba melindungi Arin dan yang lainnya. Xian juga telah memastikan bahwa para monster tersebut ternyata mengincar Xian. Ia pun mengalihkan monster tersebut sambil memberi kesempatan untuk Emily dan Arin untuk kabur. Xian pun bertanya-tanya mengapa para monster tersebut mengincar Xian. Kairam lalu menjelaskan bahwa itu disebabkan karena Xian yang berbau aneh setelah meminum banyak darah para monster untuk menjadi kuat. Xian lalu menarik Kairam dengan paksa dan menaruh ke belatinya untuk meningkatkan kekuatannya. Berkat itu ia pun percaya diri untuk mengalahkan seluruh monster tersebut. Namun tiba-tiba saja seekor naga iblis yang berwarna hitam datang. Melihat itu malah membuat Xian semakin bersemangat untuk mencoba meminum darah naga tersebut. Xian pun akhirnya berubah ke wujud kabutnya. Di tempat lain, para monster mulai dikalahkan oleh Kaisar dan ayah Xian. Namun Kaisar masih khawatir dengan kondisi Arin, sedangkan ayah Xian yang dingin berkata bahwa ia tak mengkhawatirkan Xian. Kaisar lalu mendapatkan kabar bahwa Arin telah ditemukan. Arin lalu muncul dan langsung berlari ke hadapan Kaisar. Arin juga meminta untuk segera menyelamatkan Xian yang telah berkorban menyelamatkan mereka.
Ayah Xian langsung meminta penjelasan kepada Emily dengan ekspresi menakutkan. Emily yang tak berdaya lalu menjelaskan bahwa Xian telah menjadi umpan untuk mereka. Kaisar lalu menyuruh ayah Xian untuk segera bergerak menolong Xian. Namun lagi-lagi ayah Xian bersikap dingin dan menolak untuk pergi menyelamatkan Xian yang membuat Kaisar dan Arin kaget. Menurutnya, Xian telah melakukan tugas yang tepat sebagai keturunan Verte dalam melindungi Arin dan juga mengurus monster saat ini lebih penting daripada menyelamatkan Xian. Semua orang hanya terdiam mendengar penjelasan yang dingin dari ayah Xian. Arin pun juga semakin menyalahkan dirinya. Di tengah-tengah itu, suara naga terdengar ke telinga semua orang. Dan benar saja, seekor naga terlihat terbang di atas mereka. Namun yang malah tak disangka, terlihat Xian yang sedang memegangi kaki naga tersebut dengan wajah pasrah. Dan cerita pun bersambung di part berikutnya.